Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini aku mewakili anggota kelompok 6 akan menjelaskan mengenai usaha manufaktur kursi ukir. Nah, di sini aku akan menjelaskan lebih lanjut mengenai deskripsi usaha yang berisi tentang profil dan informasi usaha. Lalu alat dan bahan, yaitu peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan selama proses produksi. Yang ketiga yaitu proses pembuatan. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana caranya menghasilkan produk yang berkualitas. Keempat yaitu analisis biaya. Nah, di sini kelompok aku menghitung biaya produksi dan laba usahanya ya. Yang kelima, ada prospek usaha, yaitu pemasaran dan jejaring usaha. Bisa kita lihat di sini deskripsi usahanya. Untuk profil usahanya sendiri, nama usaha ini Rezeki Mebel. Alamatnya berada di Jalan Gajah Mada, Muara Bulian, Batanghari, Jambi. Nah, jadi teman-teman yang ada di Jambi bisa nih sesekali mampir. Untuk informasi usahanya sendiri, jenis usaha ini perdagangan, bentuk usahanya perseorangan. Usaha ini bergerak di bidang produksi, yaitu pembuatan kursi kayu. Untuk alat-alat dan bahannya sendiri, untuk menyelesaikan pesanan satu kursi ukir ukuran 65 cm dikali 200 cm dengan tinggi 50 cm diperlukan beberapa bahan, di antaranya kayu balok dengan bahan jati. Yang kedua pelitur, lalu ada lem kayu, amplas, kuas, dan wood filler. Sedangkan alat-alat yang digunakan diantaranya ada penilat, penuku, kol, coret, gergaji bobok, dan gergaji circle atau gergaji kecil. Nah, sekarang kita masuk ke proses pembuatannya ya. Ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Yang pertama yaitu siapkan semua alat dan bahan, pastikan seluruh alat harus dalam keadaan tajam dan siap untuk digunakan. Yang kedua, ketam kayu yang akan digunakan. Ketiga, buat pola atau gambar pada kayu yang akan diukir. Keempat, potong kayu atau bahan sesuai dengan ukuran yang ada pada gambar. Kelima, buat rencana sambungan, yaitu sesuaikan dengan gambar ya. Pertama-tama buat lubang pada balok yang akan menjadi sambungan dengan menggunakan pahat ukuran kurang lebih 1 cm. Lalu satukan kayu atau kaki-kaki yang telah dibuat sambungan, kemudian pasang papan di atas kaki-kaki untuk duduk dan sandaran belakang. Nah, yang keenam, agar kursi lebih kuat, maka sambungan-sambungan pada kursi disambungkan dengan lem kayu. Ketujuh, amplas seluruh kayu yang telah terbentuk kursi. Kedelapan, untuk memperindah kursi setelah diamplas sebaiknya kursi dicat atau dipelitur. Kesembilan, setelah cat atau pelitur kering, kursi siap untuk digunakan nih. Nah, ke-10 udah selesai ya. Abis itu jangan lupa peralatannya dibersihin dan disimpan ya, biar awet. Selanjutnya kita bahas mengenai analisis biaya. Yang pertama, ada biaya bahan baku sebesar Rp1.000.000. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp350.000. Yang ketiga, ada biaya overhead variabel, di antaranya pelitur Rp200.000, lem kayu Rp12.000, amplas Rp35.000, kuas Rp25.000, wood filler Rp30.000, thinner Rp22.000, dengan total jumlah Rp324.000. Yang keempat, ada biaya overhead fix dengan sebesar Rp500.000. Nah, untuk total biaya produksi satu unit kursi ukir sendiri sebesar Rp2.024.000. Yang kelima itu ada prem cost atau biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp1.000.000 ditambah Rp350.000 dengan total Rp1.350.000. Yang keenam ada conversion cost atau biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead, yaitu Rp350.000 ditambah Rp324.000 ditambah Rp500.000, jadi Rp1.174.000. Nah, untuk penjualan satu unit kursi kayunya sendiri dibanderol dengan harga Rp2.500.000. Ini adalah perkiraan omset 1 bulan untuk penjualan kursi kayu. Jadi di minggu pertama itu ditargetkan untuk menjual 3 unit, minggu kedua menjual 5 unit, minggu ketiga 7 unit, minggu keempat 9 unit,
Dengan total 1 bulan itu perkiraan kita menjual 24 unit dengan harga persatuannya itu 2.500.000, sehingga perkiraan omset untuk 1 bulan pertama itu sebesar 60 juta rupiah. Nah, sekian dari kelompok saya. Semoga bermanfaat untuk ilmunya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.